Baiklah Bapak dan Ibu, kami mohon untuk mundur sejenak. Karena setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan dari Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bro, minta satu bro. Ada orang? Oh ada orang. Sis. Duduk. Kepada wartawan, kameramen, videografer, dimohon untuk mundur dan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pimpinan Dewan Pembina PSI, yang saya hormati Ketua Umum PSI beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran DPP, DPW, DPD yang hadir dari seluruh tanah air Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tadi masuk ke gedung ini dari rumah yang hanya 2 menit dari sini. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit PSI kelihatan sekali. Kelihatan. Yang semangat dan tidak semangat itu kelihatan. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun ke bawah. Oh ini dukung berat. Oh ini dukungnya sedeng-sedeng. Oh ini enggak dukung. Tapi ikut nyalami tapi enggak dukung. Kerasa kalau sudah sering di lapangan itu kerasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahun lalu baru melaksanakan pemilu 2024, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada PSI satu hal yang sangat penting, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. PSI sudah memiliki 2 kali pengalaman. Pemilu di 2019, pemilu yang diikuti PSI yang pertama di tahun 2019, dan pemilu yang kedua yang baru saja kita alami yaitu di tahun 2024. Dari 2 pemilu ini, saya mendengar bahwa tentu saja dari pengalaman lapangan,
akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PSI. Karena memang kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih baik. Kesulitan-kesulitan itu akan membuat kita lebih kuat. Dan hambatan-hambatan yang ada di lapangan, tantangan-tantangan yang ada di lapangan juga akan membuat kita lebih matang dan tahan banting. Karena semakin banyak kesulitan yang kita hadapi, semakin banyak hambatan yang kita hadapi, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan semakin matang. Dan kita tidak akan mengulang lagi kesalahan-kesalahan di 2019, di 2024, untuk nanti di 2029. Mestinya seperti itu. Memperbaiki tata kelola partai, memperbaiki manajemen partai, baik manajemen mikro maupun manajemen makronya, strategi mikro maupun strategi makronya, semuanya diperbaiki. Saya hanya mendengar, baik dari Pak Jeffrey Giovanni, baik dari Bu Grace Natali, baik yang sering bertemu dengan saya, Pak Antoni Raja Juli, baik yang lebih sering ketemu dengan saya, nggak usah saya sebut. Karena memang semakin banyak kita menghadapi kesulitan, semakin banyak kita menghadapi tantangan, semakin banyak kita menghadapi hambatan-hambatan, kita akan lebih matang. Kita akan lebih terlatih nantinya di lapangan dalam menghadapi situasi yang memang kita harus memutuskan di lapangan. Dan alhamdulillah kita senang bahwa yang hadir di sini, di Kongres PSI ini juga dari para eksekutif kader PSI yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, baik sebagai wali kota, baik wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya enggak ada. Ini sudah lompatan. Dari enggak ada menjadi 18. Kemudian juga anggota DPRD, anggota legislatif. Melompat 2 kali lipat. Sekarang sudah ada 181 anggota DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Hitungan saya di 2029 mungkin bisa 3 kali lipat. Insya Allah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Siapa yang di kota, siapa yang di provinsi, siapa yang di pusat, betul-betul disiapkan sejak dini. Sehingga calon, calegnya itu mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Tidak bisa semua hal itu dilakukan secara dadakan. Pengalaman saya enggak bisa. Direncanakan pun, direncana juga harus rencana yang detail. Harus dimulai.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta Kongres PSI yang saya hormati, yang saya cintai. Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Dengan catatan semuanya mestinya semuanya bekerja keras. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Yang pertama tadi PSI partai super TBK. Yang kedua e-voting. Voting online. Satu anggota, satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Mungkin sekarang yang berpartisipasi baru 84.000. 84% dari berapa yang mendaftar? 178.000 yang ikut 84%. Nantinya kalau ini menjadi sebuah model yang baik, bisa jutaan anggota PSI semuanya ikut berpartisipasi dalam pemilu raya yang akan datang. Karena suaranya dihargai, partisipasinya dihargai. Siapapun yang ikut silahkan, tetapi dengan syarat tentunya. Kemarin ada dukungan dari DPD, dukungan dari DPW, ada syaratnya. Muncul calon-calon yang banyak tidak kita perkirakan, nantinya bisa terjadi. Itulah partai super TBK dan pelaksanaan e-voting, voting online. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya, dihargai suaranya. Dan kalau model politik seperti ini kita lakukan, tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar, enggak ada. Semuanya open, semuanya terbuka, semuanya transparan. Tidak ada lagi keputusan segelintir orang, enggak ada.
keputusan nanti ada di seluruh anggota. Dan yang paling penting dalam kita berbangsa dan bernegara, saya ingin orientasi seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di PSI itu adalah untuk negara, untuk rakyat, untuk bangsa, bukan untuk kelompok dan untuk pribadi-pribadi. Yang terakhir, logo gajah. Logo gajah. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya, PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Aman. Sedikit tambahan, ini dari pengalaman lapangan yang saya punyai, agar pesan saya, Mas Ketum, dan seluruh ketua DPW, DPD, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Baik itu di DPW, baik itu di DPD, sampai ke tingkat desa. Kalau mesin itu ada, menggerakkannya akan jauh lebih mudah. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan? Oleh sebab itu, sekali lagi saya titip yang terakhir, agar kita bekerja keras bersama-sama, agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segera bisa diselesaikan. Di paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap.
Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu, kalau mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Siap. Jangan, tadi kan pengen jawabannya mesinnya saya siapkan gitu kan. Ya ini memang partai milik kita bersama. Sekali lagi, kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan sehingga mesinnya bisa dijalankan. Mesin ada, bensin ada, itu pun belum tentu kita bisa balapan dengan partai yang lain. Kalau kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak ngerti keinginan rakyat, kita tidak ngerti kebutuhan rakyat, kita tidak ngerti kemauan rakyat mau kemana. Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah. Banyak orang nggak tahu. Kadang-kadang tengah malam, saya dengan 1, 2, 3 pas pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali itu saya lakukan. Sehingga kita ngerti betul keinginan rakyat, kemauan rakyat, kebutuhan rakyat itu ngerti betul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kita bekerja keras bersama-sama. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. PSI Menang, pasti menang. Gajah Kuat, bijak, setia. Gajah kuat, Bijak, setia. terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Izin Bapak kita berfoto bersama terlebih dahulu. Wifi. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PS. Yang keras. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk PS lagi. Ayo Izin berkenan. Jokowi. Tahan dulu Bapak Ibu. Ayo Jokowi Tahan dulu. masuk PSI. Bapak izin kita ber-wifi bersama-sama terlebih dahulu. Untuk seluruh para peserta boleh kita bangkit berdiri. Boleh menghadap ke layar LED. Izin berkenan kepada Bapak. Yes. Untuk media tetap di bawah. Dan untuk teman-teman fotografer dari tim IO dipersilakan untuk naik ke atas stage. Ya, baik kita akan berwifi bersama-sama Bapak Ibu para peserta Kongres PSI 2025. Ya, kita tahan. Siap semuanya. Boleh kepalkan tangannya, naikkan ke atas semuanya. Para peserta Kongres PSI 2025. 3, 2, 1.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo.